Dek, kemarin liburan sekolah seneng ya. Kita dapat uang banyak dari kakek, nenek, dan tante. Wah, banyak juga tabunganku. Uangmu jadi berapa sekarang? Banyak dong, Kak. Pas liburan Natal tahun lalu, kita juga pulang kampung dapat uang dari kakek. Kok tabunganmu lebih banyak sih? Wah, curang. Uangmu lebih banyak. Makanya, Kak, sering-sering bantu orang tua. Nanti dapat uang saku tambahan. Kak, kita keasikan ngobrol nih. Sampai lupa menyapa teman-teman kita. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat kan bersama kami, Bina Iman Remaja at Home Paroki Pulau Gebang, yang dipersembahkan Bina Iman Remaja Santa Clara. Teman-teman, bacaan kita hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21 dengan tema Aku memuliakan Tuhan. Memuliakan yang bagaimana sih? Ayo kita dengarkan bersama. Tapi sebelumnya, kita akan mulai dengan lagu pembuka bersama Kak Jolen dan doa pembuka yang dibawakan oleh Kak Jojo. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, syukurlah kami hantarkan kepadamu atas pagi hari ini. Kami bisa bersama mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu agar membimbing kami ke anak-anakmu, agar melalui sabdamu kami semakin bertumbuh dalam iman kepadamu. Berkatilah kami selalu agar kami semakin mengenal Engkau dan semakin mendekat denganmu. Doa ini kami hantarkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku
dan aku akan mendirikannya yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, sesuai dengan sabda Tuhan yang kita dengar barusan, diceritakan seorang yang kaya raya dan memiliki banyak sekali harta. Ia dengan segala keserakahannya hanya memikirkan harta yang ia miliki dan bagaimana cara untuk terus menyimpannya. Padahal sebenarnya di dalam kehidupan ini, prioritas utama kita adalah Tuhan, sebab Tuhan adalah pemilik kehidupan. Teman-teman pun sudah mendengar bahwa pada akhirnya nyawa orang kaya tersebut kemudian dicabut oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar apapun harta yang kita miliki, jika kita tidak memuliakan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Nah, teman-teman, cara memuliakan Tuhan sendiri banyak sekali. Contohnya, dengan pergi ke gereja di mana kita mengabdi kepada Tuhan. Dalam mengabdi kepada Tuhan sendiri, ternyata dengan kita memberi kolekte serta membagi uang kepada orang yang membutuhkan seperti kanak-kanak yang ada di panti asuhan, itu sudah termasuk dalam kegiatan memuliakan Tuhan loh teman-teman. Jadi tak hanya membantu sesama, namun kita juga ikut memuliakan Tuhan dengan melakukan hal tersebut. Selain itu, melakukan kedua hal tersebut juga menghindari kita dari sikap dan perasaan serakah dan tamak. Ketamakan dan keserakahan adalah dua hal negatif yang tidak seharusnya kita miliki ataupun kita lakukan. Teman-teman, sebab tidak ada hal yang baik yang muncul dari dua sikap tersebut. Justru dengan kita bersifat rendah hati dan mau berbagi, kita akan semakin merasakan betapa baiknya kehidupan ini beserta isinya dan sesamanya. Oleh karena itu, ya mari kita mulai berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan untuk memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan renungannya. Jadi malu aku. Ternyata aku sibuk merebutkan jumlah uang tabungan yang aku punya. Seharusnya kita memanfaatkan uang tersebut untuk memuliakan Tuhan. Misalnya, sebagian kita sumbangkan ke panti asuhan atau dimasukkan dalam kolekte. Bukan hanya papa mama saja yang kolekte. Betul sekali. Ayo teman-teman, kita bertekun untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah harus mengakhiri acara kita hari ini. Sebagai penutup, kita akan bernyanyi bersama Kak Jolen dan doa penutup yang dipimpin Kak Gebi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita.
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal sampai akhir pertemuan hari ini. Engkau telah menuntun dan memberikan sabda-Mu kepada kami. Terima kasih untuk sabda-Mu yang kami terima hari ini, agar kami selalu bertekun untuk memuliakan nama-Mu, daripada mementingkan harta duniawi. Kami sadar tidak mudah untuk melaksanakan itu semua, maka utuslah Roh Kudus-Mu agar menolong kami selalu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.